Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, para khalifah, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, lanjutan dari tafsir ayat sebelumnya, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, U'budu rabbakum, U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang terpelihara atau bertakwa. Setelah sebelumnya Allah menceritakan kepada kita tentang perangi orang-orang munafik disebabkan pecahnya indera lahir mereka atau putusnya hubungan indera lahir mereka dengan batin mereka sehingga mereka menjadi orang munafik. Dan sebelumnya lagi Allah menggambarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang bertakwa. Maka pada ayat ini Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Hai ahlu Makkah. Di sini disebutkan ahlu Makkah. Jadi artinya diturunkan di Makkah. Ayat ahlu Makkah. Jadi manusia yang terdiri dari yang beriman dan yang kafir, kata Allah, U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, dan Allah juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Siapa Tuhan kita? Dijawab oleh Allah, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Tuhan yang telah menjadikan bagi kamu al-arda, bumi, firasya, sebagai hamparan. Jadi macam tikar ya, dihamparkan gitu. Makanya ada satu pendapat bumi ini bertepi. Padahal di dalam ayat Allah berfirman, Al-ardu mustadirah, bumi itu bulat, tidaklah bertepi. Was-samaa'a bina'an, di sini disebut was-samaa'a bina'an saqfan, atap. Jadi Allah hamparkan. Siapakah Tuhan kita itu? Kalau menurut surah Baqarah ini pada ayat 22 ini, hadirin sekalian, dialah yang telah menjadikan bagi kita bumi sebagai hamparan yang tidak ada bertepi,
was-samaa'a binaa'a, saqfan, atap tanpa tiang. Jadi di bumi ini banyak, ada laut, ada gunung, bahkan laut itu lebih besar dari darat. Dikatakan 5/7 belahan bumi ini merupakan samudra yang luas. Jadi 5/7 merupakan samudra yang luas. Kalau kita persenkan dia agak dalam 79% itu air. Kalau kita genapkan 80% itu air yang terdiri dari samudra, laut, sumur, sungai dan lain-lainnya. Artinya laut itu jauh lebih besar dari darat. Jadi 79 atau kita genapkan 80% itu adalah laut, baginya atau sisanya adalah bumi tempat kita berdiam. Ternyata darat itu jauh lebih kecil dari laut. Lima per 7. Maha kuasanya Allah, begitu luasnya laut, laut tidak pernah tumpah ke bumi. Tidak pernah tumpah. Kalau sungai ini sedang tumpah, banjir namanya. Begitu luasnya bumi ini, dia bulat, ada laut, dan laut itu lebih besar dari bumi. Darat ini tidak pernah tumpah. Dan planet yang namanya bumi tempat kita berdiam ini jauh lebih kecil dari planet-planet yang lain. Oleh karena itu betapa besarnya planet dan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu kajian, hadirin sekalian, orang sudah merancang untuk duduk di planet yang lain, bukan di bumi lagi. Ya. Tapi di bumi juga ada juga manusia yang duduknya bukan mata pencahariannya, duduknya bukan di bumi, di laut. Dulu saya pernah berdakwah di Johor, bukan Johor Medan, itu Johor ya. Johor. Itu ternyata di Johor itu namanya ada orang asli, asli, orang pedalaman. Tapi mereka itu orang asli yang duduknya, yang tinggal di laut. Segala mata pencahariannya di laut. Seminggu berdakwah. Jadi hadirin sekalian, firasyan dan binaan, hamparan dan atap, luas. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan menurunkan akan Allah dari langit ma'an, air. Jadi ma'an ini seperti yang pernah kita sebutkan, sama ini dia adalah sahab. Jadi air itu turun dari sahab, dari awan. Menurut ilmu biologi, di siang hari air itu menguap ke atas, menggumpal, berkumpul di dalam awan. Semakin banyak uap tadi, semakin teballah awan tadi. Semakin menghitam dia, ya, semakin menghitam, maka semakin berat, semakin berat. Dan dalam ayat lain kita akan sampai ke ayat itu, bagaimana Allah akan perjalankan awan itu di kemana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya sebutkan bahwa jadi air hujan itu memang boleh dipindahkan, tidak boleh dihentikan, dipindahkan boleh. Hanya ada alat dari Jerman itu katanya, alat memindahkan air hujan. Jakarta itu hujan aja, kalau hujan banjir. Diletakkan alat itu di bumi atau bagaimana caranya, harga yang cukup mahal, boleh awan itu bergerak. Sebab di dalam awan itu disitulah air yang cukup banyak. Maka Allah tumpahkan air itu di tempat di bumi yang Allah kehendaki. Makanya kalau ada istilah pawang hujan, memang ada pawang hujan, ya kan?
Tapi caranya itu yang berbagai. Caranya itu berbagai. Kalau cara kita tuh dengan ayat Al-Quran dan doa lah, ya, meminta Allah yang berkehendak, bukan dengan doa itu Allah yang berkehendak. Hadirin sekalian, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minaz samarati rizqan lakum. Maka dengan air yang Allah turunkan dari langit itu atau dari sahab itu, Allah keluarkan, Allah tumbuhkan dengannya minas samarat, buah-buahan, sebagai rezeki bagi kamu semua. Air yang Allah curahkan dari langit ini jenisnya satu, yusqa bima'in wahid, jenisnya satu. Cuman ada dikatakan di Afrika ini, kalau ditanya air hujan ini warnanya apa? Air putih. Payah, sebab air putih ini bila dimasukkan ke cawan, ke gelas berwarna hijau, air itu hijau. Dimasukkan air itu ke gelas warna kuning, air itu berwarna kuning. Setahu kita air itu putihlah, air putih. Dulu orang Islam bukan air putih, air pokak namanya. Minum air putih, air pokak. Jadi Allah curahkan air tadi, jenisnya satu. Bila sampai ke bumi tadi, tumbuhlah berbagai buah-buahan yang berbagai jenis. Air jenis satu turun, tumbuh. Maha kuasanya Allah, kalau kita punya tanah 100 meter, kita tanam di dalamnya itu, contohnya nanas, ada tebu, ada pepaya, dan lain-lain, disiram dengan air yang jenisnya satu, tumbuhlah buah-buahan tadi di satu tempat, rasanya berbeda. Nanti kita akan sampai ke sana supaya kita dapat berpikir bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan buah-buahan itu dengan berbagai warna dan rasanya. Fala taj'alu lillahi andada, janganlah engkau menjadikan bagi Allah itu andada, sekutu-sekutu. Kalau kita sudah tahu Allah Maha Kuasa, menjadikan bumi, menjadikan langit dan segala isinya, maka jangan kita jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa yang paling besar yang sangat kita takutkan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu adalah mengetahui. Jangan kita tahu lalu kita buat, tak boleh. Syirik kepada Allah itu, ya. Bahkan dia ada syirik kopi, ada syirik jadi, macam-macam. Ya, sampai ada ulama mengatakan, apabila kita mengatakan alangkah hebatnya air hujan itu, boleh menumbuhkan, menghijaukan dedaunan, air hujan pula yang hebat. Padahal pencipta air hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, firman Allah pula, wa in kuntum fi raib. Setelah Allah jelaskan, Allah perintahkan kepada kita untuk kita menyembah Allah, dan Allah jelaskan siapa Allah itu. Lalu kita ragu kepada Allah. Wa in kuntum fi raib, syak, raib syak. Wa in kuntum fi raib, dan apabila kamu itu berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami atau kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah satu surah saja yang serupa dengannya. Jadi kalau kita ragu dengan apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah, ragu kita. Sebab ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Rasulullah membawa mukjizat Al-Qur'an Karim, diturunkan tadrijian, tadarruj, bertahap-tahap Al-Qur'an diturunkan selama hampir 23 tahun. 23 tahun. Jadi Al-Quran ini, ya hadirin sekalian, perlu juga saya jelaskan, Al-Quran ini bersifat tauqifi, bersifat tauqifi. Jadi dalam
mushaf ini suratul ula hiyal Fatihah. Surah pertama itu adalah surah Fatihah. Tapi bukan berarti surah Fatihah itu diturunkan yang pertama kali, tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maksud bersifat tauqifi? Maka setiap tahun Rasulullah SAW diajar oleh malaikat Jibril, dan kata malaikat Jibril setelah Rasulullah hafal itu, letakkan surah itu di sini dan surah ini di situ. Itu dia. Sehingga terjadilah yang ada kita sekarang ini. Ditulis di mana? Di kulit-kulit, di batu dan lain-lainnya. Dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan, dibukukan, dibukukan. Inilah dia namanya bersifat tauqifi. Jadi bukan mandai-mandai sahabat. Ada ada pendapat mengatakan bahwa itu mandai-mandai sahabat itu. Diletakkan, tidak, ini sudah bersifat tauqifi. Diajarkan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu merasa ragu atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surah saja. Itu hadirin sekalian, sebelum jauh Rasulullah dilahirkan, ada satu pasar namanya di Mekah, namanya Pasar Ukas. Pasar Ukas. Maka pasar Ukas ini dia bukan pasar perniagaan, bukan sekedar itu. Di sanalah dipamerkan, diperlombakan syair-syair yang hebat. Sebab orang Mekah pandai bersyair dan pandai menulis syair, dan mereka sangat tinggi bahasa mereka sangat. Ada al-asrul jahili, itu masa jahili itu memang pandai mereka menulis syair-syair. Tapi ketika Rasulullah datang dan membacakan satu ayat, itu asy'ara, para penyair-penyair itu terheran-heran, dan mereka mengatakan ini bukan perkataan manusia, dan mereka itu akui. Kenapa mereka tahu? Karena mereka ahli syair, menulis syair. Jadi mereka boleh membedakan mana yang syair buatan manusia dan bukan buatan manusia. Makanya Rasulullah dulu dituduh penyair. Rasulullah bukan penyair, Rasulullah ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Ummi Rasulullah. Tapi bila Rasulullah membacakan ayat itu, penyair itu tertegun semua. Maka pada saat itu lahirlah seorang, pada zaman itu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia mencoba ingin menandingi kehebatan Al-Quran. Padahal Al-Quran setelah ayat ini dijelaskan, tidak akan mampu manusia membuat satu surah, walau 3 surah seperti surah Al-Quran, kan tidak akan mampu. Maka Musailamah al-Kadzdzab dalam beberapa ciptaannya, mudah-mudahan saya ingat, dia ingin menandingi surat Al-Fil. Jadi ketika Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini tuan-tuan sekalian, ini bukan sekedar balaghahnya, ma'aninya dan baliknya, maknanya, kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain luar biasa. Al-Fil ini bagi orang yang belajar bahasa Arab pasti dia tahu ini bukan perkataan manusia. Jadi ketika turun firman Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat? Tara dia bukan sekedar melihat, berpikir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan bergajah? Fil ini ya, fil yang mana? Fil umurnya yang berapa? Dalam bahasa Arab ini anak fil itu lain lagi namanya. Jadi Musailamah al-Kadzdzab mencoba menandingi kehebatan Al-Quran. Dicoba aja. Apa kata dia? Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, lahu dhanabun wabil,
wa khurtumut tawil. Kuda koci pun bisa. Apa maknanya? Al-fil, gajah. Mal-fil, apa gajah? Wa ma adraka mal-fil? Tahukah engkau apakah itu gajah? Dijawabnya, lahu khurtumun wabil. Khurtum ya, apa namanya? Zalabun wabil, yang pendek ekor. Khurtumun tawil, yang panjang apa ini? Belalai dia. Jadi apa maknanya? Kosong. Al-fil, mal-fil, wa adraka mal-fil. Gajah. Apakah gajah? Tahu kan apa gajah? Tanya budak TK semua bisa jawab. Tapi ketika Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, satu ayat boleh 100 halaman ditulis. Itu aja. Dari segi sejarah saja. Itu baru dari segi sejarah. Belum yang Arabnya lagi, tasrifnya itu belum lagi. Ditulis alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, satu ayat ini boleh lebih dari 100 halaman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin min misli, datangkan satu surah yang semisal dengannya. Kata Allah pula, wad'u syuhada'akum, panggillah syuhada'akum, ketua-ketuamu, pembantu-pembantu, untuk membuat satu surah saja. Walau sependek wal asri, ataupun huwallahu ahad, atau idza a'tainakal kautsar, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, bila engkau orang yang benar. Dan Allah menjawab, apa kata Allah? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, bila engkau tidak boleh berbuat dan engkau tidak akan boleh berbuat. Kalau sudah begini tuan-tuan sekalian, fattaqun nar, maka takutlah dengan api neraka. Macam mana api neraka ini? Dalam ayat ini, alladzi waquduhan nas wal hijarah, alat kayu bakar itu terdiri dari manusia, dan al-hijarah dan batu, uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir ini dia bahasa yang indah, cuman orang sekarang tidak suka kafir, lebih suka non muslim. Heran pula itu. Kafir itu bahasa yang halus. Justru non muslim ini kasar. Tapi orang lebih suka memilih non muslim. Kafir ini. Dan kita sebut kafir itu bukan semau kita. Allah yang sebut qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Allah yang menyebutkan ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hadirin dan hadirat sekalian, itulah gambaran orang yang berada dalam keraguan. Dan bila mereka tidak mampu membuat satu surah, maka takutlah. Dan takutlah akan api neraka. Kenapa? Karena api neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Dan pada ayat berikutnya, hadirin sekalian, Allah berikan berita gembira kepada orang-orang beriman. Firman Allah, wa basyiril ladzina amanu. Basyir ini akhbir. Basyir ini akhbir artinya berilah kabar atau berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berilah kabar atau berita gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Kata Allah, apa berita gembiranya? Kata Allah, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka banyaklah buku-buku ditulis, dibuat ilustrasi macam mana sungai itu, sugol, di bawahnya sungai-sungai. Jangan terlalu kita bayang-bayangkan, jangan banyak kita bertanya tentang sugol.
dapat masuk surga, alhamdulillah. Masuk kita ke surga, baru kita tahu macam mana surga. Walaupun ada sebutkan ma la ainur ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala kulli qalbi bashar, itulah surga. Apa dia? Yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, wa ma khatara ala kulli qalbi bashar, tidak pernah terdetik oleh hati sebalik, itulah dia surga. Itu dalam surah Kahfi itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yabghuna anak iwala. Kalau sudah masuk surga, tak ada nak keluar lagi. Kalau kita punya bangunan yang indah, macam pemain-pemain sepak bola macam Ronaldo dan lain-lainnya, itu sekalian, isi rumah laku-laku, cukup dengan helikopter, jet, semuanya lengkap, tak tahan rumah, tak boleh bertahan lama, suntuk, mau keluar itu. Begitu hebatnya istana, tak boleh bertahan lama. Tapi kalau kita masuk surga, tidak mau keluar. Betapa indahnya surga. Jadi tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang ada di ayat disebutkan sungai apa aja. Oh, sungai yang terdiri dari madu, arak, dan lain-lainnya. Kalau di dunia dilarang arak, kalau masuk surga nanti abantailah. Kuih-kuihnya surga boleh, tak ada larangan. Sebab kalau dilarang dia bukan surga. Tak ada larangan, penuh dengan keindahan dan seni yang tinggi. Itulah surga. Kullama ruziqu minha, tiap-tiap kali berikan rezeki kepada mereka ini, orang dalam surga ini, hadirin sekalian, min samaratir rizqa, daripada buah-buahan sebagai rezeki untuk mereka. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang pernah direzekikan, diberikan kepada kami dulu di dunia. Kata penduduk surga, wa utu bihi mutasyabihah, serupa. Tahanlah selera, tak dapat makan di dunia, makan di surga. Tak dapat makan di surga di dunia ini 20 tahun, 30 tahun. Bahkan hidup kita di Bagus Salam ini sekojak dan munajat. Tak terasa waktu berjalan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mutasyabihat. Apa yang kita sukai. Contohnya, buah apa yang paling kita goma, yang paling kita suka. Contohnya pepaya, ada di surga, tapi rasanya ma la ainur ra'at, dia wala udhun sami'at wala khatara ala kulli qalbi basharin. Artinya tuan-tuan sekalian, tak boleh kita menggambarkan enaknya rasa pepaya ini, jauh lebih tidak boleh digambarkan. Macam mana rasanya? Mudah-mudahanlah kita nanti sama-sama masuk surga. Ya. Masuk surga kita rasailah buah-buahan itu. Itu kalau di buku itu ditulis segala buah-buahan itu akaya teh. Ayolah budo ya. Allah alam. Jadi akaya teh dia dengan muatinya. Ya. Apa namanya? Ada konyang. Kalau konyang bukan subuhan konyang. Ada tandas. Jangan ditanya. Ada tandas. Tandas itu kalau orang dulu jamban, ya kan? Kalau kita bilang WC ini, soalnya punya jamban, ya, jamban. Ada. Jadi surga ini penuh dengan keindahan-keindahan dan seni. Itulah dia surga yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Tapi kalau kita belajar tentang aulia Allah dalam tasawuf, itu dalam hikam nanti, begitu hebatnya surga itu kan fasilitas namanya, fasilitas.
begitu hebatnya surga. Seperti yang disebutkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Dia ada konsepnya al-hub, cinta. Nah, dalam tasawuf itu banyak konsep, ada ittihad, hulul dan hub. Itu lain lagi pembahasannya panjang. Rabi'ah Adawiyah itu begitu dia. Apa kata Rabi'ah Adawiyah? Wali perempuan, ya Allah, sekiranya aku ini beribadah karena mengharapkan surgamu, jauhkan. Ya Allah, sekiranya aku beribadah takut nerakamu, masukkan. Aku beribadah bukan karena surga atau nerakamu, tapi karena cintaku kepada. Kita tidak begitu. Level kita rendah. Maka dalam adab-adab berdoa itu, kalau doa itu dari Al-Quran, tahu atau tidak tahu maknanya, tak ada masalah. Kalau doa itu bersumber dari Rasulullah SAW, tahu atau tak tahu itu maknanya, tidak ada masalah. Masalahnya adalah bila doa itu dari wali, baca dulu dan tengok dulu artinya, lalu berdoa. Kalau kita tak tahu, berdoa seperti doa Rabi'atul Adawiyah, jadi imam. Tak mengamuk jemaah. Ya Allah, bila kami nasahani beribadah kepadamu, mengharapkan surgamu, jauhkan ya Allah. Dan bila kami ya Allah beribadah takut akan neraka ya Allah, masukkan kami ke neraka. Kan tak sesuai doa. Tapi bagi Rabi'ah itulah doa yang terbaik. Kalau kita nih dari ujung ke ujung, ya Allah masukkanlah ke surga. Kan begitu dalam kajian tasawuf, surga itu ciptaan, sesuatu yang diciptakan. Sedangkan kita yang berdoa adalah ciptaan juga. Jadi kita sebagai ciptaan, mengapa pula mengharapkan ciptaan? Kita ciptaan, surga ciptaan. Lalu kenapa kita ini ciptaan mengharapkan ciptaan? Yang betul itu mengharapkan pencipta surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pelan-pelan lah dia. Untuk sementara doa begitu dulu. Nah, begitu dulu minta surga dulu. Surga berjinak-jinak ya. Tak salah, itu tidak salah. Begitu level kita. Kalau Rabi'ah, bukan begitu doanya. Malu dia sama Allah. Surga pula yang dimintanya. Dia hanya meminta ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi. Bukan surga. Wa hum fiha khalidun. Dan mereka di dalam itu khalidun, kekal. Apa makna kekal? Jadi orang di surga kekal, di neraka pun kekal. Apa makna kekal? Ada yang mengatakan kekal untuk selama-lamanya, ada yang mengatakan kekal tapi masa yang panjang. Ibarat kita berada di gurun Sahara, padang pasir bukan? Di gurun Sahara, ya, di padang pasir yang tiada bertepi, duduk kita di tengah padang pasir itu, kita ambil sebutir pasir. Sebutir pasir umurnya 1000 tahun, kita peganglah sebutir tadi. Setelah 1000 tahun, ambil sebutir lagi, 1000 tahun lagi. Itulah maknanya khalidun. Lama kan? Sedangkan dunia ini umur kita pun tak tentu. Boleh jadi malam ni turun dari tangga berhenti nafas. Berapa umurnya? 57 tahun. Surga khalidun, kekal untuk selama-lamanya. Lewat sekian. Wa utu bihi mutasyabiha, ya, serupa. Dan
kata Allah, walahum fiha azwajun mutahharah. Wa hum fiha khalidun itu tadi apa ya? Terpotong. Kata Allah pula, yang disediakan bagi orang-orang beriman dalam surga ini, walahum fiha azwaj, dan bagi mereka istri-istri. Ya. Azwaj mutahharah, suci bersih. Memang ada yang mengatakan di dalam surga itu tidak ada yang perempuan yang haid. Tidak ada. Bersih. Apa makna yang lain? Bersih dari kejenuhan. Tak bosan kita menengok bumi. Nah, namanya azwajul mutahharah. Bersih dari apa? Bersih dari kekecewaan dan kebosanan. Balik dipandang itu juga. Pandang itu. Kalau dah bosan di surga itu bukan surga. Begitulah tuan-tuan sekalian, makna di antara makna walahum fi azwajin mutahharah. Jadi istri ini dia. Hadirin sekalian, pernah saya sebutkan bahwa istri ini dia diciptakan dari tulang rusuk ini. Diciptakan dari tulang rusuk ini. Dan dia tidak diciptakan dari tulang kepala. Kenapa? Ada yang mengatakan sekiranya seorang perempuan itu diciptakan dari tulang kepala, menyuruh aja. Belum sampai duduk suruh ambil itu. Itu dia. Memerintah. Dan perempuan juga tidak diciptakan dari tulang kaki. Sebaliknya pula, tidak diciptakan dari tulang kaki supaya dia tidak menjadi budak, tapi dia diciptakan dari tulang rusuk kiri dekat di hati untuk disayangi. Berkumpullah kita nanti dengan bini-bini kita di surga. Amin. Tidak dari dapat juga. Usaha mengharap kali ya. Tengok pandangan itu mengharap sangat ya. Dapat juga insya-Allah. Berapa lama? Itu kekal. Yang istri-istri pula patuhlah sama suami, yang suami pula muliakan istri. Oleh karena itu istri diciptakan dari tusuk tulang kiri untuk dicintai dan disayangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.